gini Bu, keperluan saya ke sini, saya kan untuk kegiatan guru penggerak ini alhamdulillah sudah masuk di modul 3. Kemudian di modul 3 ini kami membahas tentang pengambilan keputusan. Nah, di satu tugas di LMS itu meminta kami untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah di tempat kami untuk menanyakan, situ untuk membahas suatu masalah yang pernah terjadi di sini, baik itu dengan guru ataupun dengan murid, kemudian menanyakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Terus, jadi gini Bu, maksud saya ingin sharing dengan Ibu, pernah tidak Ibu mengalami suatu dilema etika dalam memutuskan suatu masalah yang ada di sekolah, yang intinya keputusan itu sama-sama benar untuk keperluan bersama gitu. Assalamualaikum Pak Widi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana suara? Gini Pak, saya kan kebetulan ada tugas di kegiatan guru penggerak saya, di mana di modul ini saya diminta untuk mencoba untuk bertukar pikiran dengan kepala sekolah yang ada di dekat, yang ada di sekitaran sekolah saya selain kepala sekolah saya sendiri. Nah, di sini saya minta tolong ke Pak Widi untuk kita bisa saling sharing Pak. Intinya itu tentang memberikan suatu keputusan dari suatu masalah yang ada di sekolah. Jadi gini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai beberapa permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Gak banyak sih Pak, misalkan seperti ini, Bapak pernah tidak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolahan Bapak itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Pernah? Ada lah ya, namanya di dunia kerja, di pendidikan ya. Terus kita bekerja dengan orang banyak, ya kan? Apalagi, mohon maaf, saya sebagai pimpinan kan dituntut untuk bisa menghandle dari semuanya, baik dari guru, dari siswa, ataupun manajemen dari sekolah. Jadi kan memang di suatu sekolah, khususnya di sekolah saya, ada kejadian yang mungkin seperti Dewi tanyakan tadi terkait dengan pengambilan keputusan atas kasus yang dilema etika ya kan. Jadi sebenarnya seorang guru itu ya
ada masalah sebenarnya, ada masalah. Akan tetapi ini juga menjadi dilema bagi saya ketika nanti saya memutuskan suatu masalah yang tadi sifatnya dilematika, ini apakah akan langsung saya cut, apakah harus saya pertahankan. Nah, tentunya itu kan membutuhkan tindakan-tindakan yang persuasif dulu. Dan persuasif dalam arti ya saya harus melakukan pendekatan dengan guru tersebut, ya saya harus mengobservasi dari berbagai pihak, berarti mungkin dari guru piket, ya kan, kemudian dari absensi kehadiran, kemudian saya juga tanya ke anak-anak seperti itu. Langkah awal saya untuk memutuskan dilema etika tadi itu, karena nanti keputusan yang saya ambil itu tidak keliru atau tidak istilahnya membuat keputusan yang sepihak bagi guru tersebut. Seperti itu. Jadi sebelum Pak Widi memutuskan keputusan akhir, Pak Widi mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak, baik secara faktanya, kemudian bertanya juga dengan yang lain seperti itu ya Pak? Iya Bu, karena ya kalau kita langsung memutuskan secara satu pihak dalam arti belum ada bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada di lapangan, ya kan, ini kan juga kurang etis, ya kan, seperti itu. Karena semua itu kan berdasarkan fakta, nggak bisa kita langsung ketika ada laporan seperti ini kemudian langsung kita putuskan, kita harus menghadirkan dulu, ya kan, fakta-faktanya apa, dari lapangan apa, ya kan, yang jelas ada bukti otentiknya. Terima kasih. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Widi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan saya putuskan A itu ya benar, B itu ya benar. Jadi bagaimana Pak? Mungkin kalau terkait dengan langkah-langkah ya, langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk mengambil keputusan sebelum keputusan final, ya kan, yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya bersikap yang persuasif dulu. Jadi saya diskusi dulu dengan guru yang tadi, ya kan, guru yang bermasalah, ya kan. Nah, kira nih, ya kan, ada apa sih sebenarnya, ya kan? Apakah ada faktor-faktor lain di luar sekolah yang mengharuskan dia mungkin memang kalau tidak berangkat itu tidak kan terlambat, atau kan mungkin izin seperti itu. Itu kan mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Nah, itu juga jadi koreksi juga bagi saya, karena kemungkinan ini kan juga masih dalam tahap apa ya, observasi ya, observasi, sehingga saya juga harus mendiagnosa dulu, ya kan, apakah dia itu tidak masuk karena memang faktornya dari internal dia sendiri atau faktor eksternal, dalam arti seperti ini mungkin pelayanan sekolah kepada beliau ini kurang maksimal, mungkin, ya kan, atau fasilitas yang diberikan dari sekolah kepada beliau itu tidak maksimal, atau memang faktor internal dari dia sendiri, ya kan. Mungkin memang dulu itu kasus yang saya alami itu dia sudah memiliki pekerjaan di luar sekolah, nah sehingga ini kan juga bisa menjadi faktor yang mungkin memicu terjadinya kasus ini, ya kan. Ketika dia ada di sekolah atau di pekerjaan yang lainnya dengan berbenturan dengan jam yang ada di sekolah, sehingga dia izin ke sekolah, dia masuk ke pekerjaan yang lain. Itu kan juga faktor terjadinya kasus itu, sehingga ya itu tadi saya harus bertindak secara persuasif dulu. Saya bentuk dulu, saya ajak diskusi dulu, ya kan. Saya ajak ya, berbicara, ngobrol secara terbuka. Kemudian setelah itu juga saya tidak hanya dari satu sisi dari guru itu saja. Jadi saya juga harus tanya kepada mencari fakta-fakta yang lainnya. Langkah-langkahnya adalah mencari fakta-fakta yang lainnya. Kita juga kepada teman-teman sejawatnya, ya kan, kepada murid-murid yang langsung berhubungan langsung dengan guru tersebut, itu kan juga perlu saya lakukan observasi itu. Karena kadang-kadang juga seperti ini kasusnya, ketika guru itu masuk tapi dia tidak masuk kelas, seperti itu. Maka kadang kalau guru masuk, oh itu loh Pak, itu loh masuk terus kalau di kantor, ya kan, tapi ternyata di faktanya di kelas ternyata nggak masuk. Nah itu kan juga dilema juga seperti itu.
Kemudian gini Pak, ketika Pak Widi menerima suatu kasus permasalahan yang ada, pernah nggak Pak ada satu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Widi alami? Iya pernah ya kan. Memang kita sebagai pimpinan ya kan, khususnya mungkin di kepala sekolah ini dalam memutuskan suatu keputusan ini sangat dilema sekali. Apalagi dalam kasus yang saya pernah alami ini sangat-sangat dilema sekali. Di sisi lain ya kan, memang dari tuntutan ataupun suara-suara guru-guru lain itu masuk ke saya itu ya, kok guru seperti masih dipertahankan, jarang masuk, kalau masuk ya nggak masuk kelas ya kan, kalaupun nggak masuk izin, kadang izin telat tapi nggak masuk, ya pokoknya suara-suara itu sumbang lah ya di telinga saya ya kan. Tapi di sisi lain saya juga dilemanya seperti ini, ketika nanti saya memutuskan oh iya ternyata apa yang disampaikan oleh guru-guru itu benar, guru ini jarang masuk dan sebagainya. Di sisi lain guru itu adalah guru yang saya anggap teman seperjuangan saya dengan rekan-rekan yang lain. Jadi pertama kalinya, mohon maaf sebelumnya, ini kan saya di sini kan sekolah swasta ya. Jadi pertama kali kami itu mendirikan sekolah ya termasuk guru ini bersama-sama dari awal berjuang membangun bahkan mengembangkan sampai sekarang sekolah ini supaya berdiri seperti ini. Maka di sini adalah loyalitas yang saya pertimbangkan, loyalitas dari guru itu ya kan terhadap lembaga, terhadap sekolahan ya kan. Nah kemudian ketika di dalam waktu yang bersamaan juga ada hal-hal yang lainnya yang ada tuntutan agar guru ini dikeluarkan atau diberhentikan dari sekolahan atau mungkin setidaknya dikurangi jabatannya dari di sekolahan itu ya kan. Nah ketidakaktifannya, kalau secara loyal kepada lembaga saya kira sangat loyal karena dia dari awal sampai sekarang masih bertahan, masih mau ketika ada kegiatan juga masih aktif. Hanya saja memang tingkat kehadiran sangat kurang. Jadi kebenaran fakta dan kesetiaan guru Bapak tadi menjadi pertimbangan dan tantangan tersendiri untuk memutuskannya ya Pak ya? Iya benar, itu benar-benar dilema sekali. Kemudian Pak, apakah Pak Widi memiliki sebuah jadwal tertentu ketika Pak Widi tahu ada suatu kasus yang memang harus diselesaikan? Apakah langsung diselesaikan pada waktu itu juga atau ada jadwal tertentu untuk Bapak menyelesaikannya? Yang jelas kalau untuk penyelesaian masalah itu saya tidak bisa langsung serta-merta ketika terjadi kasus langsung saya selesaikan di situ, ya kan? Yang jelas saya buat rencana dulu, ya kan? Rencana tahap-tahap yang tahap-tahap yang sudah saya lalui tadi ya kan, saya observasi dan sebagainya ya kan. Kemudian saya buat jadwal, saya buat undangan khusus ya kan. Biasanya cukup saya kirim lewat PDF ya kan, saya secara langsung kirim surat enggak, secara kucing enggak, teman saya kirim PDF, saya buat janji dengan beliau ya kan agar hadir di kantor di ruang sekolah di hari ini jam ini dan sekian. Melihat keperluannya ya tentang pembinaan dari sekolah-sekolah kepada dewan guru sendiri. Jadi tidak langsung, karena kalau langsung diselesaikan di waktu itu saya kira kurang bijak. Jelas nanti keputusannya nggak akan bijak yang keputusan yang sudah direncanakan. Jadi harus dalam kondisi yang benar-benar semuanya sudah siap, termasuk tempatnya juga nggak terlalu ramai ya, gitu ya Pak. Dan obrolannya juga semakin nyaman. Ya, juga lebih nyaman, lebih terbuka ya, seperti itu. Kemudian Pak, ketika Bapak menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolahan, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Widi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang jelas kan seperti ini Bu ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya sekolah kita ini kan sekolah swasta. Tentu keputusan itu tidak bisa saya ambil sepihak. Di sini kelembagaan ya, bukan bukan kewenangan kepala sekolah secara utuh. Ya kan? Secara kelembagaan sekolah ini ada di bawah naungan
yayasan. Nah tentunya apa yang dengan sampaikan tadi itu ya sangat membantu saya, ya kan? Ketika saya mengambil suatu keputusan, kalau di sini ya saya sifatnya tidak mengambil keputusan, saya sifatnya hanya merekomendasikan keputusan. Nah, jadi dari langkah awal tadi saya observasi, saya mencari fakta-fakta yang ada, kemudian saya memanggil guru itu di dalam waktu tempat yang sudah direncanakan. Nah dari situ, dari diskusi itu, dari obrolan itu, ini saya buat resume, kemudian saya buatkan rekomendasi ke yayasan, dalam hal ini ketua yayasan. Nah, nanti yang memiliki hak untuk memutuskan itu dari yayasan, jadi ketua yayasan ya. Jadi saya hanya memberikan rekomendasi bahwasanya kalau memang dia harus diberhentikan ya nanti saya rekomendasi diberhentikan. Kalaupun nanti rekomendasi saya itu tidak diberhentikan ya tetap dipertahankan. Tapi nanti rekomendasi ini tetap saya mengikuti dari ketua yayasan. Bagaimana nanti ketua yayasan juga melihat kepada guru ini apakah memang layak untuk diberhentikan atau tidak. Jadi dalam hal ini saya hanya memberikan rekomendasi. Akan tapi di rekomendasi itu sudah ada Bu, tulisan saya, guru ini harus diberhentikan, guru ini harus dipertahankan. Seperti itu. Berarti harus ada konfirmasi dengan ketua yayasan, kemudian dicari jalan tengah sesuai dengan fakta-fakta yang didapat tadi ya Pak ya. Nah, jadi itu sangat membantu sekali ya. Jadi saya tidak langsung terlibat dengan guru itu, saya hanya mencari fakta-fakta, saya hanya berdiskusi, kemudian nanti ada rekomendasi. Jadi kan nanti ketua yayasan sudah mengusulkan A atau B atau putus atau tidak, ya kan? Nah, ini kan saya lebih gampang untuk menyampaikan kepada guru yang bersangkutan. Itu yang sangat membantu bagi saya. Kemudian Pak, dari obrolan kita tadi, ada nggak Pak pembelajaran yang sampai sekarang Bapak tanamkan bahwa hal itu akan membantu Bapak dalam membuat suatu keputusan di masalah-masalah yang lainnya? Yang jelas setiap kejadian, setiap kasus itu pasti ada hikmah, pasti ada pembelajaran di balik itu, ya kan? Yang jelas hanya sekali pembelajaran itu, ya kan? Pembelajaran itu ketika kita memutuskan suatu masalah itu tidak bisa serta-merta, kemudian tidak bisa kita hanya melihat dari satu sisi, tidak bisa kita hanya melihat dari satu pandangan dari sisi. Kemudian keputusan itu juga tidak bisa kita ambil secara mandiri. Nanti saya sebagai kepala sekolah harus menentukan A atau B, tidak bisa kalau di swasta seperti itu. Tapi kalau di sekolah B mungkin ya penuh, yang di kepala sekolah itu penuh keputusannya kan. Kalau di dalam yayasan itu nggak bisa. Maka pengambilan keputusan itu diambil sebijak mungkin. Sebijak mungkin, tidak bisa langsung memvonis, tapi dicari faktanya, dicari bukti-buktinya, kemudian yang bersangkutan diajak berdiskusi, diajak berdialog secara terbuka, kemudian keputusan itu nanti yang akan diambil oleh kepala sekolah oleh saya ini hanya sekedar rekomendasi. Jadi tentunya dalam mengambil sebuah keputusan ya kan, ini harus benar-benar jeli dalam arti ini Bu, seperti yang saya bilang dari awal tadi, kadang hati ini bertentangan dengan kenyataan. Itu pasti, semua orang pasti punya dilema itu. Sebenarnya hati ini ingin mempertahankan tapi kenyataannya harus dikeluarkan, atau bahkan sebaliknya, sebenarnya hati ini ingin mengeluarkan tapi ternyata dipertahankan. Nah seperti itu, dan itu menjadi dilema tersendiri ya kan. Sebenarnya semuanya bagus ya, bagus dalam arti gini, ketika guru itu dikeluarkan juga terus stabilitas dalam lingkungan kerja sekolah ini lebih baik mungkin. Tapi ketika harus dikeluarkan atau dipertahankan, ternyata enggak seperti itu ya kan. Banyak kasus-kasus, banyak cerita-cerita ya kan di kantor atau di kalangan guru itu yang mungkin dalam tanda kutip menyudutkan. Nah seperti itu, sehingga dalam lingkungan kerja itu tidak nyaman. Nah ini benar-benar pembelajaran yang sangat luar biasa yang harus, mungkin di sini saya sebagai kepala sekolah harus terus belajar ya, dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar bijak dan bisa berefek baik bagi saya sebagai pengambil keputusan dan juga orang lain atau guru yang memang saya putuskan.
Baik, terima kasih banyak ya Pak. Sungguh perjuangan yang luar biasa ya Pak ya, menangani semua guru dengan berbagai karakter. Kemudian memutuskan suatu permasalahan dengan dilema etika yang ada antara apakah akan dipertahankan atau tidak, antara kebenaran fakta dengan kesetiaan guru, sehingga menjadi suatu dilema yang membuat Bapak mencari keputusan yang paling tepat. Baik Pak, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.